Selamat siang Abang. Bang, Selamat siang. gimana nih perkembangan kasus yang makin riuh, yaitu kasus Eki dan Vina, dan kemarin Ibtu Rudiana tidak datang dalam Sumpah Pocong Sakatata. Lihat dari Abang sebagai penyidik, mantan penyidik, gimana nih? Begini ya, selamat siang tentu untuk rekan-rekan media semua. Mungkin terdahulu saya sudah jelaskan tentang pokok permasalahan yang menyangkut kepada Ibtu Rudiana ya. Memang dalam hal ini saya sudah menyatakan pada saat Ibtu Rudiana menyatakan saya siap untuk sumpah pocong, itu sebenarnya saya bilang dasar polisi bodoh, saya bilang polisi goblok. Seorang perwira Polri masih bisa berbicara tentang sumpah pocong. Emang ada diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diatur di dalam institusi Polri? Kan nggak ada. Dia disumpah jadi polisi juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada relevansinya pada sumpah pocong. Nah sekarang kita sebagai umat yang beragama, ya, agama manapun tuh, bahwa kita berpaku kepada kekuatan daripada yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita mengacu kepada kekuatan sumpah pocong, kalau seandainya dia salah ataupun berbohong, terus apa relevansinya dengan sumpah pocong? Pocong tuh bisa mau melakukan apa? Ini kan jadi akhirnya jadi nggak jelas, bias, dan digoreng orang lagi. Yang sialnya orang-orang yang mengerti hukum, mengerti undang-undang, mengamini tentang masalah sumpah pocong ini sialnya di situ. Akibatnya terjadilah seperti ini kayak rame. Nanti besok-besok nanti ada sumpah genderuwo, ada sumpah tuyul. Karena ini permainan orang. Di agama manapun ini karena musyrik ini. Ya bener. Oke, bicara musyrik Bang, tapi kan ini mencari kebenaran untuk diri sendiri bahwa anaknya benar-benar meninggal Bang. Mindset masyarakat kan menilai atau praktisi itu melarinya ke situ. Tapi kan Sakatata memberanikan untuk sumpah pocong itu karena dia benar tidak ada di posisi tidak apa yang dibilangkan dengan perkara kasus Vina ini Bang. Gitu. Apakah harus dengan sumpah pocong? Kan ada nanti di pengadilan sumpah, ya. Sumpah di hadapan hakim yang menyatakan bahwa sumpah itu akan ditanyakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Hanya satu sumpah, gitu loh. Ya. Kepada yang beragama Muslim akan dikatakan, ya, apakah saudara bersedia disumpah berdasarkan agama Islam? Bersedia. Paling disebutkan itu demi Allah saya bersumpah. Ingat loh ya. Karena kita kekuatan daripada yang Maha Kuasa. Kalau yang Kristen dikatakan demi Tuhan saya bersumpah. Berarti keesaan. Kok bisa-bisanya untuk mencari kebenaran itu dengan menggunakan pocong? Ini kan sudah musyrik. Berarti kau menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan namanya itu. Loh, emang ada kekuatan apa dari pocong itu ke sumpah di depan pocong itu? Karena berasa bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu kan sudah nggak kena, gitu loh. Makanya mari kita kembali ke alurnya. Kalau kita umat yang beriman, ya, umat yang takwa kepada yang Maha Kuasa, berpakulah kepada yang Maha Kuasa. Kalaupun mau disumpah berdasarkan Al-Quran, itu kepada yang Maha Kuasa. Berdasarkan Alkitab kepada yang Maha Kuasa. Dan nanti ada saatnya itu disumpah. Ya menurut hemat saya ini sudah blunder, ya. Ini akibat daripada perbuatan Ibtu Rudiana, terpancing, tergiring dengan orang lain. Dia mungkin merasa karena memang betul anak saya sudah meninggal, tapi bukan harus dengan sumpah pocong itu. Nanti kau buktikan aja di pengadilan, ya, disumpah oleh hakim, kau buktikan bahwa betul itu anak saya. Kira-kira begitu, ya. Membuat menggiring masyarakat semakin tidak percaya dengan adanya hukum juga ya. Akibatnya seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa hukum di Indonesia ini tidak berjalan lah. Kalau seandainya hukum tidak berjalan, lah kita nih rakyat Indonesia mau percaya dengan mana lagi? Itu kan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Terus kalau tidak percaya mau pakai hukum apa? Hukum rimba kita. Nah, kan hukum itu tegak. Kalaupun yang melakukan itu adalah oknum. Ingat loh ya, hukum itu sudah lurus. Hukum itu sudah paten. Tetapi oknum kan kita tidak bisa melihat, kan oknum macam-macam. Ada untuk kepentingan pribadi, kelompok dan lain sebagainya. Itu kan oknum.
Tapi jangan dong hukum kita dikebiri. Contoh, ada yang bilang polisi dibubarkan. Loh, kalau polisi dibubarkan mau jadi apa? Lapor kemana? Mau lapor kepada security kalau terjadi pembunuhan? Mau lapor kepada satpam? Ini akibatnya pemikiran-pemikiran yang akhirnya ortodok yang muncul. Lah kalau memang oknum melakukan itu di mana-mana oknum, bukan hanya di Polri aja, di instansi manapun ada aja oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Ini mari sama-sama kita luruskan. Kalau oknum itu memang betul-betul bersalah, kita buktikan harus diberikan tindakan, sanksi oleh institusinya gitu loh. Tapi jangan lembaganya. Lembaga tuh syah. Dulu pernah saya katakan, negara bisa berdiri apabila ada TNI, ada Polri, ada pemerintahannya, ada pimpinan negaranya. Kalau tidak ada ini, setidak-tidaknya negara tidak akan bisa berdiri. Kira-kira gitu ya. Bang, bicara negara Bang, tapi pada akhirnya kan Ibtu Rudiana sudah diperiksa di Propam selama 3 hari ini Bang. Namun dari Mabes Polri atau dari pihak yang berwenang juga pelit untuk menjabarkan apa fakta-fakta dalam pemeriksaan ini. Abang sebagai mantan penyidik harusnya Sebenarnya bukan pelit ya. Tapi itu kan ada etika prosedur, etika internal yang tidak perlu semua harus dipublikasikan keluar. Karena ini masalah kode etik Polri. Tapi saya yakin dengan tidak munculnya Ibtu Rudiana pasti dia sudah kena tegur. Pasti sudah kena tegur ya. Makanya tidak berani muncul ke permukaan untuk menghadiri sumpah pocong. Itu baru benar. Tapi perkataannya blunder. Itu yang saya katakan tadi itu perwira bodoh. Kok terpancing gitu loh. Saya yakin dari Propam sudah memeriksa yang bersangkutan karena saya juga mantan orang Propam. Pasti saatnya nanti akan diberikan sanksi juga kepada yang bersangkutan. Karena dia menggiring orang jadi berpersepsi macam-macam. Nah ini juga kita harus tegas, dari institusi juga harus tegas. Kita memang mengakui dia kehilangan anak, tapi jangan tergiring akibatnya jadi rusak. Ya. Nah, kita serahkan aja kepada institusi Polri, berikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Dan saya yakin pasti akan dilakukan itu. bicara sanksi, Sanksinya apa harus konteks dikeluarkan atau gimana Bang? Oh ya enggak lah. Kan kita lihat kadar daripada kesalahan yang bersangkutan. Ada kesalahan berat, ya, ada kesalahan ringan. Kalau hanya ucapan menyatakan gitu ya, nggak mungkin diberikan sanksi, demosi dan lain sebagainya. Kecuali dia melakukan pembunuhan dan lain sebagainya, pasti akan dipecat. Tapi kalau kayak gitu ya enggak lah, ya. Tapi pasti akan diberikan sanksi. Apakah dia demosi, apakah sementara dibebas tugaskan dari Kapolseknya, dicopot dan lain sebagainya, macam-macam. Karena dia melakukan kesalahan yang mengakibatkan masyarakat jadi berpersepsi macam-macam. Tapi saya yakin pasti akan diberikan sanksi oleh pimpinan Polri. Ini kan masih berjalan semua, ya. Kira-kira gitu ya. Oke Bang, berbicara mengenai sanksi tadi Bang. Tadi Bang bilang mengenai sanksi. Mengenai Susno 2 Aji itu katanya yang mau, kalau bisa tuh dia komen ke Pak Kapolri untuk dipecat yang Kapolres yang di Cirebon tuh Bang. Itu gimana tuh Bang tanggapannya Bang? Memang semakin bias nih Pak Susno, makin gak jelas ini. Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih, ya. Kok semakin masuk menungki untuk memporak-porandakan kredibilitas, integritas daripada Polri. Sekarang begini saja, ya. Anggota diminta untuk mengantarkan dia tuh. Anggota kan melaksanakan tugas. Hak kewenangan daripada atasan yang bersangkutan untuk meriksa dalam rangka apa kamu? Emang hak apa Susno 2 Aji itu untuk merintah-merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi. Kalau seandainya internal itu memberikan teguran apapun kepada yang bersangkutan, itu hak institusi. Emang kamu siapa? Kok campur harus dipecat gara-gara kami? Emang kamu apa? Udahlah, kita nggak usah sok-sokan suruh mecat orang. Kita kan tahu saya siapa dia gitu loh. Jadi jangan merasa sok suci lah. Seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini. Nah, saya sebenarnya nggak mau untuk ngomong, tapi terpancing juga saya. Lah kan saya pelaku sejarah yang meriksa dia di bandara. Ya. Dia melakukan pelanggaran atau kabar eskrim, saya Propos. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin daripada Kapolri. Saya periksa, saya bawa dari bandara menuju ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi nggak usah merasa suci gitu loh. Jadi jangan pula itu kalau udah seperti kayak gini, apakah dia merasa sakit hati? Bukan begitu caranya. Emang kasus yang dihadapi Madia, emang kita nggak tahu. Kita kan pelaku-pelaku sejarah semua.
Tapi kita tidak mau ngomong, tapi ini terpaksa kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu siapa sosok Susno Duaji. Nggak bersih-bersih amat itu orang. Dulu dia bermasalah kok. Makanya saya periksa di Mabes Polri, saya periksa di Propam. Nah, dia melakukan pelanggaran juga kok. Jadi nggak usah pada saat sekarang ini mau porak-porandakan kredibilitas Polri, integritas Polri, Polri yang tidak profesional, yang tidak berintegritas segala macam. Lah kamu sudah hebat apa sih? Contoh saja, masalah bisa menyatakan kecelakaan tunggal segala macam. Yang menyatakan itu adalah ahli di bidangnya, ahli di bidang laka lantas, yang mempunyai sertifikat tentang masalah laka lantas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Lah bapak itu apa keahliannya di bidang lalu lintas? Kan nggak ada. Dari mana dia tahu untuk menentukan itu? Ini perlu saya sampaikan juga supaya masyarakat ngerti gitu loh. Dia menyatakan tuh bahwa itu betul-betul ahli, memang dia punya sertifikat dan membidangin itu dan mempelajari tentang situasi kondisi lalu lintas yang benar. Itu baru betul. Contoh satu lagi masalah Reza Indragiri. Dia itu kan seorang psikologi forensik, tidak punya sertifikat tentang masalah bedah mayat atau otopsi. Kok bisa berbicara? Itu adalah kewenangan daripada dokter forensik. Ini terpaksa saya buka semua, ini cari-cari panggung semua nih supaya kelihatan hebat. Nah sekarang saya ungkap semua, siapa-siapa mereka ini, hanya cari panggung di muka permukaan aja. Masuk ke domain, masuk kepada tupoksi orang lain, yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu mencaplok tupoksi orang. Berikan aja kesempatan kepada hakim untuk menelusuri, dia akan tanya nanti. Nah kasus apa? Apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan dan lain sebagainya, itu kan sudah berjalan. Nah sekarang kita lihat aja Sakatata. Sakatata kalau sudah diputuskan oleh hakim, ya sama-sama kita hormati aja. Tapi jangan kita jadi hakim jalanan, seperti mengintervensi Dede, kamu nggak dihukum, emang kamu siapa? Bisa menentukan dia dihukum atau tidak dihukum? Ini model-model Pak Susno nih hakim jalanan yang sok-sokan ini. Saya mohon maaf, saya terpaksa nggak menghormati yang bersangkutan ini. Angkatannya aja juga nggak menghormati lagi kok. Karena ngomong sudah bias menghancurkan kredibilitas Polri. Kalau memang betul-betul dia cinta dengan Polri, bukan begitu caranya. Saya berkali-kali katakan, kalau memang betul-betul anggota Polri ada yang nggak benar, ayo kita hantam ke dalam, luruskan masalah. Itu yang paling benar. Bila penting kita berembuk, ketemu dengan Kapolri, ketemu dengan petinggi Polri, tolong diatur supaya Polri makin bagus, jangan makin rusak. Tapi ke dalam kita, jangan kita cuap-cuap keluar. Ada let's spread the corps. Saya diajarkan di lembaga, ya, di Lembah Tidar dulu bergabung waktu di Akabri itu diajarkan bahwa itu pecah keluar jangan sampai. Di dalam kita boleh berantem, tapi keluar jangan sampai. Nah ini saya nggak tahu dulu di lembaga mana dia. Saya curiga juga dulu bukan di Lembah Tidar dulu atau Akabri ini. Kok ngomongnya belepetan terus gitu loh. Bang, berarti bisa dibilang abang tadi sempat bilang jangan mencari pansos lah gitu, terutama untuk Pak Susno yang masih ibaratnya dulu dalam institusi Polri, terus tapi sekarang meninggalkan, dan juga Reza Indragiri yang tidak ada wewenang untuk sebagai ahli bedah, tapi kan cuma sebagai fisiologis forensik. Ini menurut bang gimana? Ya, itu yang saya katakan tadi, karena mau cari panggung pansos yang bukan domain dia pun dimasukin sama dia. Kok bisa-bisa membedah masalah itu? Seperti masalah lalu lintas, kamu keahliannya di bidang lalu lintas apa? Loh. Masalah bedah mayat, emang keahlianmu apa? Kamu kan psikologi forensik, bukan dokter forensik. Ini harusnya yang punya kewenangan dia ngomong gitu ke media tuh. Dibuka supaya mata masyarakat terbuka juga. Jadi jangan hanya menerima daripada manusia-manusia yang cari panggung ini. Ayo kita tegakkan hukum, tapi hukum yang benar. Jangan manusia-manusia pansos ini sudah langsung masuk jadi hakim jalanan terus, membedah orang lain, seolah dia itu jadi hakim, mempertanyakan pada orang lain. Mau jadi apa? Kemudian mengamini lagi tentang masalah sumpah pocong nih. Purnawirawan Polri itu loh, bisa-bisa saja amit-amit jabang baik. Ini loh, punya ilmu tinggi, tapi kok dangkal penalarannya gitu loh.
Bang, bicara ada angka, tapi kan dia juga punya statement yang kita anggap analisanya baik atau benar bang, karena dia kan kemarin sebagai saksi untuk membaguskan citra nama baik petinggi atau Kapolri sendiri bang, karena kan dia juga bekas mantan Kapolri. Abang melihatnya gimana? Ini mah bukan bagus Polri, rusak. Ini ada tendensius nih, sakit hati ke dalam internal Polri. Kalau dia bilang saya cinta Polri, bohong besar. Dia bukan cinta Polri. Kalau cinta Polri bukan begitu caranya. Saya terpaksa marah juga, ya. Saya sudah koordinasi dan komunikasi dengan angkatan 77 juga, dengan juga senior-senior semua. Sangat menyesalkan tindakan yang satu ini. Bukan cinta Polri kayak gitu. Cinta Polri semua kebobrokan Polri dibongkar-bongkar dia ke umum. Maksudnya apa? Kan digoreng-goreng. Kita tidak ada yang sempurna. Katakan ada oknum-oknum Polri yang nggak benar. Ayo kita kuliti ke dalam, kumpulkan, kita hajar, kasih tahu Propam, ini loh anggotamu yang nggak benar nih, tindak tegas, tapi ke dalam, biar Propam yang tindak, bukan publikasi ke umum supaya umum tahu kebobrokan polisi. Saya tidak menyatakan bahwa polisi itu bagus semua, tidak, ada aja oknum polisi yang brengsek kok. Saya harus terbuka gitu loh, ada oknum yang memainkan peranannya, memainkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ada aja, tapi oknum loh ya, bukan institusi. Tapi jangan dong ini dibongkar macam-macam seolah-olah bahwa seluruh anggota Polri junior saya yang ada sekarang lagi aktif bobrok semua, tidak profesional katanya. Kamu aja nggak profesional dulu kok. Kalau kamu kalau profesional dulu kamu nggak saya periksa, kamu nggak saya tangkap dari bandara. Itu aja buktinya. Jadi nggak usah sok suci. Saya ngomong sekarang nih. Satu lagi bang, dari salah satu fokus yaitu mantan KPK dan bintang tamunya mantan, kalau nggak salah mantan Kapolri, mantan Kapolres atau mantan Kapolda, berbicara soal itu dia memang udah wajib untuk dipecat dan wajib untuk diimputasi karena fakta-fakta yang terjadi, salah penangkapan dalam tanda kutip, dia nangkap bang, ada analisa yang beda. Abang melihatnya gimana? Sekali lagi saya katakan, ya, institusi Polri mempunyai mekanisme. Ada tatanannya dalam pemeriksaan, namanya sidang kode etik. Saya tidak menyatakan apakah dia mau dipecat atau mau diapa. Ikuti sidang kode etik itu, ada Propam, saya orang Propam. Tingkat pelanggaran, tingkat kesalahan, tingkat perbuatan yang dia lakukan nanti akan dianalisis. Kalau memang dalam peristiwa ini bahwa dia melakukan pelanggaran berat, itu kemungkinan dipecat atau dibebas tugaskan atau didemosikan dan lain sebagainya, ada domainnya. Jadi jangan pula seperti yang Anda katakan itu bahwa ini sudah menurut, kan menurut. Ini yang selalu yang menurut ini, bukan menurut fakta hukum. Tapi kan ini prosesnya sudah hampir 3 bulan dan fakta hukumnya masih campur mau. Itu kan domain sana, jangan maunya media. Kalau media selalu menggiring seperti itu. Tapi saya berpaku kepada berikan kesempatan percayaan pada institusi. Kecuali suatu ketika ini didiamkan terus, baru kau boleh ngomong. Tapi ini kan belum, masih diperiksa, tunggu aja nanti. Nah, jangan kita berasumsi, jangan kita berpersepsi, jangan kita ngambil kesimpulan sendiri, gitu loh. Buktinya nanti di PK Sakatatal yang membuktikan bahwa ini akan clear, akan terang benderang dengan keputusan hakim dengan PK-nya Sakatatal. Kan saya sudah katakan terlebih dahulu, apapun keputusan tentang Sakatatal diterima atau ditolak, kita hormati. Itu makanya kita menghormati peradilan, menghormati hukum. Ya, siapa ya hakim? Kalau hakim nggak dipercaya lagi, mau siapa lagi? Mau hakim jalanan lagi kayak seperti yang terjadi ini. Masalah itu terjadi, ada abuse, itu oknumnya, gitu loh. Nah, makanya adanya komisi judisial. Dan komisi judisial dengan situasi yang sudah seperti ini betul-betul berperan aktif untuk melihat, untuk menegakkan keadilan supaya masyarakat mendapatkan keadilan itu. Oke. Ya. Oke, makasih bang. Mantap.